Kalau bos rental harus kehilangan nyawa karena laporannya ditolak oleh polisi. Di Cimahi, Jawa Barat ini juga pernah terjadi. Karena merasa diancam, seorang janda ini melaporkan tindakan mantan kekasihnya yang merupakan seorang duda. Namun rupanya, laporan tersebut kurang mendapatkan respon alias ditolak. Dan akhirnya, janda muda tersebut harus kehilangan nyawa. Bagaimana ini bisa terjadi, positive people? Inilah cerita kriminal Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih pastinya buat yang udah mau subscribe. Seorang duda bernama Mulyadi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini masih menaruh rasa sakit hati karena putus dengan mantan kekasihnya yang bernama Wiwin. Sebab sakit hati yang belum usai itulah karena ditolak menikah oleh Wiwin. Mulyadi ini nekat menggedor dan mencongkel pintu rumah Wiwin sambil membawa pisau dan melakukan pengancaman. 6 Mei tahun 2022, Mulyadi ini datang mengancam Wiwin saat itu. Mengancam akan membunuh Wiwin dan anaknya. Tujuannya adalah agar Wiwin ini mau menikah dengannya. Bukannya membuat Wiwin dan keluarganya ini semakin cinta kepada Mulyadi, hal ini justru malah membuat keluarga Wiwin ini semakin murka dan pastinya takut ya. Pihak Wiwin ini sudah mencoba melaporkan kejadian pengancaman itu kepada petugas kepolisian. Nah, lewat laporan ke ketua RW setempat yang diantisipasi dengan diteruskannya laporan itu ke Babim Kantipnas, bahkan hingga datang ke kantor polisi bersama ayah korban, namun sayangnya laporan tersebut ditolak oleh polisi dengan alasan dianggap kurang bukti. Wow. Padahal ayah Wiwin ini sudah melaporkan dengan bukti kerusakan rumah yang diakibatkan oleh tangan Mulyadi. Nah, menurut polisi, kerusakannya ini harus senilai 2 juta rupiah, baru akan diproses. Namun ketua RW ini berusaha memantau rumah Wiwin setiap malamnya meskipun ditolak oleh polisi ya, tetapi tetap ada pemantauan dari RW. Dan saat itu terlihat aman-aman saja kediaman Wiwin. Dan akhirnya ancaman pembunuhan itu terhadap Wiwin itu benar-benar dilakukan oleh tersangka Mulyadi pada Minggu 8 Mei 2022 silam di saat semuanya lengah. Waktu sudah menunjukkan pukul sekitar 10 siang, Mulyadi datang kembali ke rumah Wiwin yang langsung menusukkan pisau ke bagian perut hingga melukai leher Wiwin. Tentu saja Wiwin jatuh terkapar dan harus menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Nah, sementara tersangka Mulyadi ini langsung kabur meninggalkan tempat kejadian perkara dengan membawa barang bukti berupa belati yang dibawanya untuk membunuh Wiwin ini. Mulyadi terancam pasal pembunuhan berencana, namun sayangnya nih, 5 hari pasca kejadian di tanggal 13 Mei tahun 2022, tepat di jam 6 pagi, Mulyadi ini justru ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon setinggi 3 meter di kebun milik warga. Naasnya, jasad Mulyadi ditemukan pertama kali oleh pihak keluarganya sendiri yang berteriak histeris saat melihat jasad Mulyadi. Di mana saat itu polisi memang tengah memantau kediaman Mulyadi karena emang Mulyadi ini dalam pengejaran polisi. Kemungkinan Mulyadi ini frustasi karena dikejar-kejar oleh polisi dan dikepung oleh warga. Maka akhirnya dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Polisi ini membantah tidak memproses pengaduan yang dilayangkan keluarga janda korban pembunuhan di Bandung Barat itu. Diketahui janda W yang dibunuh oleh mantan kekasihnya di Padalarang, Kabupaten Bandung pada Minggu 8 Mei 2022, Kanit Reskrim Polsek Padalarang Ibtu Ecep Karniman mengatakan pihaknya tidak pernah menerima adanya laporan resmi yang dilayangkan oleh keluarga korban. Ya gimana laporannya mau masuk, lah mau lapor aja, udah ditolak sama polisinya, yaitu dengan alasan kerugiannya belum nyampe angka 2 juta. Aduh. Ini juga membuat kita bingung ya, positive people, di mana letak melindungi, mengayomi, dan melayani jika laporan pengancaman gini aja ditolak.
Beda nih pastinya dengan negara barat sana, misal ada orang yang membuat kita nggak nyaman gitu kan ya, kita lapor polisi, laporannya ini pasti ditanggapi tanpa harus menunggu ada kerusakan minimal 2 juta itu. Kalau di luar sana kan, kalau ada yang membuat kita nggak nyaman, kita merasa terancam, merasa diikuti dan lain sebagainya, diteror dan lain sebagainya, polisi ini akan mendatangi pelaku teror tersebut, dan memberikan peringatan awal kalau nggak salah seperti itu. Apa iya harus menunggu adanya nyawa melayang baru direspon? Sedih banget sih. Aduh, bingung ya. Gimana menurut Positive People? Tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.